Loh, Alfi, wah berani banget ngekritik kayak gini. Halo? Yes, udah lihat belum kritik si Alfi di Twitter? Hah? Si Alfi kenapa? Oke, sebentar aku coba cek Twitternya ya. Bentar, jangan dimatiin. Berani banget. Tania, Fisya, mana udah lihat belum? Gila, iya aku baru lihat nih. Takut ditangkap apa ya si Alfi ngepost kayak gitu. Besok tanya deh sama si Alfi. Vi, emangnya kamu gak takut apa nge-tweet opini kayak gitu yang kamu post di tweet kemarin? Iya Vi, itu bahaya banget loh. Takutnya kamu kenapa-napa. Ya, itu kan pendapat aja. Toh, nggak masalah bukan kalau kita berpendapat? Ya nggak masalah emang, tapi kan bisa nyinggung pihak lain juga. Ya, Vi, takutnya kayak jadi ngarah ke kasus gitu. Ya, Vi. Kamu udah lihat belum kasus-kasus kemarin yang kejerat gara-gara hal yang sama? Kasus yang mana emangnya? Oke, ini aku tunjukin ya. Banyak yang menanyakan keadaan demokrasi di negeri ini. Tak sedikit juga yang menganggap bahwa demokrasi di negeri kita sudah menurun jauh dari sebelumnya. Hal ini dibuktikan dari beberapa kasus persoalan UU ITE, yang memiliki pasal-pasal karet yang membuat kritikan masyarakat dinilai menghina atau mencela suatu instansi ataupun individu lainnya. Padahal negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi sendiri memiliki arti kedaulatan rakyat. Mengenai hak demokrasi dan hak berpendapat juga sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dijaminnya kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, kita sebagai warga negara sangat diperbolehkan untuk memberikan saran, aspirasi, ataupun kritik kepada pemerintah. Namun kenyataannya, saat ini banyak masyarakat takut berpendapat karena khawatir pendapat atau kritiknya akan dikenai pasal dan berujung bui. Hal ini menunjukkan bahwa pasal karet dalam UU ITE telah menyebabkan kemunduran demokrasi dan juga mengancam kebebasan berpendapat di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Muhammad Isnur yang mengatakan bahwa kebebasan berpendapat di muka umum seolah diancam dengan berbagai cara. Salah satunya dengan pasal-pasal karet UU ITE tersebut. Sebut saja kasus yang dialami oleh Bintang Emon, seorang komika yang dituduh narkoba dan diteror oleh para buzzer karena kritiknya terhadap kasus penyiraman air keras kepada Bapak Novel Baswedan. Tak hanya itu, ada juga kasus penghapusan mural yang berbentuk kritik kepada pemerintah Indonesia, penangkapan pada orang yang mengkritik kebijakan PPKM, hingga penangkapan beberapa orang yang membentangkan poster guna menyampaikan aspirasinya di depan Presiden. UU ITE yang seharusnya memberikan kita rasa nyaman dan aman, nyatanya malah menjadi ancaman bagi kita yang ingin berpendapat. Namun, tenang saja, selama hak kebebasan berpendapat dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, kita sebagai warga negara jangan pernah takut untuk memberikan pendapat, kritik, ataupun saran sesuai dengan tata etika yang berlaku, sehingga tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, gimana nih? Udah lihat kan video dari kasus-kasus yang barusan? Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik harus banget nih menjaga etika kita dalam berpendapat di ruang publik. Bener banget tuh, selain untuk mengurangi dampak merugikan bagi kita dan orang lain, beretika dalam berpendapat juga membuat kita merasa lebih aman dan nyaman dalam berpendapat. Nah, setuju banget. Kalau kita nggak beretika dalam berpendapat, kita bakal dibayang-bayangin rasa takut dan was-was. Apalagi jika sebuah pendapat tersebut bisa saja merugikan orang lain. Selain itu juga, kita dapat terjerat hukum serta terjerumus di mana berurusan dengan aparat negara. Lalu bagaimana sih berpendapat yang baik supaya tidak merugikan satu sama lain? Nah, aku mau kasih tahu cara berpendapat yang baik. Yang pertama, gunakanlah bahasa yang sopan. Yang kedua, jangan menyinggung unsur sara. Yang ketiga, jika memang ingin mengkritik, gunakanlah dasar argumen yang jelas dan tepat. Indonesia adalah negara demokrasi. Kita bebas berpendapat di mana saja dan kapan saja. Hal itu juga diatur kok dalam konstitusi. Tapi jangan lupa, kita juga harus ikutin aturan dan etikanya dalam berpendapat. Dan antara rakyat serta pemerintah harus ada kerjasama agar keduanya saling menguntungkan. Rakyat mengajukan pendapat, pemerintah mendengarkan dan menerimanya, sehingga akan tercipta demokrasi yang stabil.